adik-adik sekami yang terkasih, apa kabar kalian? Kakak harap kalian tetap sehat dan bersemangat serta luar biasa. Hari ini kita bertemu untuk pendampingan sekami secara online pada minggu biasa ke-11. Sebelum kita mulai pendampingan kita, yuk kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan lagu berikut ini. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah membimbing kami untuk hadir dalam pertemuan ini. Bantulah kami agar dapat mengerti pengajaran yang akan disampaikan kakak pendamping kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Hai adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, dan bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, kalau mendengarkan bacaan pada hari ini,
Mungkin adik-adik akan sedikit bingung. Maksudnya bagaimana ya? Menaburkan benih di tanah, lalu benih itu akan bertumbuh dan kemudian berbuah. Kakak akan memberikan sebuah contoh yang pernah kakak dengarkan dari seorang pembimbing rohani kakak. Pembimbing rohani kakak itu adalah seorang suster kepala sekolah yang dulunya mengajar di daerah. Dia seorang suster kepala yang sangat tegas dan sangat disiplin. Sehingga banyak orang tua yang sangat senang untuk menyekolahkan anaknya di mana suster kepala sekolah itu berada. Nah, di sekolah kan tentunya ada anak-anak yang baik, ada anak-anak yang nakal. Nakal tapi bukan dalam arti nakal bagaimana ya, bukan nakal sekali. Tapi kenakalan anak-anak kecil. Nah, pada suatu hari ada seorang anak yang sangat usil. Setiap hari pasti dia mengganggu teman-temannya di sekolah. Akhirnya suster kepala memberikan hukuman kepadanya. Jadi hampir setiap hari anak ini mendapatkan hukuman. Kadang disuruh menyapu, kadang disuruh membersihkan toilet. Pokoknya sangat banyak hukuman yang dia terima. Akhirnya anak-anak itu lulus sekolah dan tidak terasa 20 tahun sudah berlalu. Suatu hari anak ini datang mencari suster kepala sekolah. Tetapi tentunya saat itu suster kepala sudah tidak berada di sekolah itu. Dia sudah kembali ke biara. Anak ini pergi mencari suster. Lalu ketika bertemu, dia mengatakan kepada suster, "Suster, masih ingat dengan saya?" Lalu suster pikir, begitu banyak murid-muridnya, ini yang mana? Gitu. Akhirnya dia bercerita, "Suster, saya adalah murid suster yang paling nakal, yang paling sering dihukum sama suster." Lalu suster mengingat, yang mana ya? Karena begitu banyak murid ternyata yang sering dihukum karena kenakalan anak-anak. Akhirnya anak ini mengatakan, "Suster, saat ini saya datang kepada suster untuk mengucapkan terima kasih." Suster heran, kenapa mengucapkan terima kasih kepada saya? Lalu anak ini bercerita, seandainya suster dulu tidak sering menghukum saya, tidak sering menegur saya, pasti saya sudah menjadi anak yang sangat-sangat nakal. Saya tidak akan menjadi seperti saya yang sekarang. Mungkin saya sudah akan menjadi berandalan, saya mungkin sudah akan menjadi preman. Tetapi berkat didikan suster, saya hari ini boleh menjadi orang yang baik, boleh menjadi manusia yang sesungguhnya. Nah, adik-adik, dari cerita itu, suster kepala sekolah ternyata telah menaburkan benih cinta kasih kepada anak ini. Jadi suster memberi hukuman bukan karena dia membenci kenakalan anak ini, melainkan karena suster mencintai anak ini, dia ingin anak ini suatu hari boleh bertumbuh menjadi anak yang baik. Suster tidak pernah menyangka kapan anak ini akan bertumbuh, kapan anak ini akan menyadari yang benar dan yang salah. Tetapi suster kepala sekolah hanya melakukan apa yang bisa dia lakukan, yaitu memberikan cinta kasih, memberikan perhatian kepada anak didiknya, karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus agar kita menaburkan cinta kasih. Nah, adik-adik, semoga hari ini adik-adik pun boleh belajar lebih banyak lagi menaburkan cinta kasih. Mungkin ketika kita berbuat baik, orang itu tidak akan membalas kebaikan kita. Tapi tidak apa-apa,
kita jangan berhenti berbuat baik, karena Yesus sendiri tidak membalas apa yang orang-orang Yahudi lakukan kepadanya. Yesus tetap memberikan cinta kasih kepada mereka yang telah menyakiti dia. Bahkan dia meminta Bapa untuk mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Adik-adik, semoga adik-adik bisa belajar untuk menaburkan benih-benih cinta kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Taburkan saja terus benih cinta itu. Bagaimana cinta itu akan bertumbuh, bagaimana benih itu akan bertumbuh, semua itu akan melalui suatu proses yang tentunya adalah campur tangan Tuhan di dalamnya. Jadi anak tadi boleh menjadi baik karena ada campur tangan Tuhan yang menyadarkan dia akan apa yang dia alami selama ini. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi dalam Sekami minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas. Yang dibutuhkan adalah kertas origami ataupun kertas putih untuk menggambar. Kita akan menggambar telapak tangan adik-adik dan kemudian nanti digunting. Lalu kita juga akan menggambar hati sebanyak 8 gambar. Nanti bisa digunting. Kalau adik-adik menggunakan kertas putih, nanti hatinya diwarnai dengan warna pink atau merah. Kemudian adik-adik juga akan menggambar daun sebanyak 10 gambar dan kemudian nanti diwarnai dengan gambar hijau. Kita mulai ya. Setelah diwarnai, adik-adik boleh menggunting dan setelah digunting kita akan mulai menempel. Siapkan kertas berukuran 5 x 30 cm. Kemudian adik-adik akan menggunting di bagian sini sampai pertengahan. Sampai di pertengahan saja ya. Jadi diguntingnya sampai di tengah saja, jangan sampai habis. Lalu kemudian adik-adik putar. Lalu digunting juga sampai di pertengahan. Setelah itu, kita akan melipat kertas ini, menyambungkannya pada bagian yang sudah digunting. Jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, karena ini dia melengkung, adik-adik boleh melipat sedikit di bagian sini dan di bagian sini. Jadi dia menjadi seperti ini. Ya. Setelah itu, kita akan menempel gambar telapak tangan adik-adik. Gambar telapak tangan itu jangan lupa diwarnai dengan warna coklat ya. Kita akan menempelnya di dalam seperti ini. Boleh menggunakan lem ataupun menggunakan double tape. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mulai menempel hati yang sudah adik-adik gunting. Di bawah sini adik-adik tempelkan 3 hati dan pada kelima jari ditempelkan 5 hati.
Setelah menempel hati, kita akan menempel daun. Pada setiap jari ada 2 daun. Nah, hasilnya seperti ini. Cantik kan? Semoga adik-adik boleh seperti pohon ini, menaburkan benih cinta dan akan menghasilkan buah cinta. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Bimbinglah kami untuk menanam benih iman akan Yesus Kristus dan bantulah kami agar mampu memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus kemanapun kami pergi. Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu, kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekami, pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Kakak berharap pertemuan hari ini membawa sukacita bagi kita semua. Sampai jumpa dalam pertemuan sekami berikutnya. Bye-bye.